Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan sehat jasmani, sehat rohani, dipanjangkan umur, diberi rezeki yang berkah, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sejumlah kesalahan yang kerap dilakukan oleh orang-orang ketika sholat, yang karena melakukan kesalahan itu dapat mengurangi pahala sholatnya, bahkan membatalkan sholatnya. Yang pertama, salah dalam membaca Al-Fatihah. Dalam fatwa lembaga fatwa Mesir, Syekh Ahmad Mamduh memberikan penjelasan tentang kesalahan dalam pengucapan Al-Fatihah yang dapat membatalkan sholat. Dia menjelaskan bahwa kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah akan membatalkan sholat jika ada kesalahannya itu tampak jelas. Contohnya, jika seseorang membaca ayat Shiratal ladzina an'amta alaihim, akan tetapi dia membaca an'amtu pada huruf ta, salah membaca harakatnya, yang seharusnya dibaca patah jadi dibaca domah, maka kesalahan ini fatal dan mengubah artinya menjadi orang-orang yang telah aku anugerahkan nikmat kepada mereka, maka maknanya menjadi bahwa yang memberi nikmat itu dirinya, bukanlah Allah. Akan tetapi kesalahan yang bersifat kecil, yaitu dalam penerapan hukum tajwid, tidak membatalkan sholat. Yang terpenting tidak salah dalam pengucapan dan harakatnya yang dapat berdampak fatal pada berubahnya arti ayat. Yang kedua, salah dalam membaca tasahud. Salah dalam membaca tasahud yang harusnya assalamu alayka ayyuhan nabi, malah dibaca assalamu ala nabi. Yang ketiga, tidak tumaninah di dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yandurullahu azza wa jalla ila rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak melihat seseorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya antara rukuknya dan sujudnya. Maksudnya, dia tidak diam sebentar ketika berdiri ruku dan sujud, tetapi justru terburu-buru melakukan gerakan sholat lainnya. Yang keempat, mendahului imam. Nabi Muhammad SAW melarang orang yang jadi makmum mendahului gerakan imam ketika sholat berjamaah. Contohnya, makmum sujud sebelum imam sujud, atau makmum berdiri lebih dulu dari imam berdiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, ama yasalladhi yarfa'u rasahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu rasahu rasal himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Yang artinya, apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu tidak takut bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, atau menjadikan rupanya seperti rupa himar? Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesalahan yang nomor kelima adalah orang yang sholat tidak sujud dengan 7 anggota sujud. Misalnya, ketika sujud keningnya tidak menyentuh tempat sujud, tapi justru menggunakan ubun-ubun kepala, atau sengaja mengangkat keningnya sehingga mengambang, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin ala jabhati
wa asara biyadihi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini wala naqfi tasyaba wassa'ar, yang artinya aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang anggota sujud kening. Beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menunjukkan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari dari kedua kaki, dan tidak boleh menahan rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujud. Yang keenam, menahan buang air besar dan buang air kecil saat sholat. Menahan buang air besar dan buang air kecil saat sholat adalah salah satu yang dilarang. Lembaga Fatwa Mesir menjelaskan bahwa tidak boleh menahan buang air besar dan buang air kecil karena dapat merusak kehusuan sholat. Yang ketujuh adalah duduk iq'a. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk iq'a karena seperti anjing. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasi wa nahani an salasi amaroni bi raqatai duha kulla yaumin wal witri qabla naum wa siyami salasati ayyam min kulli sahrin wa nahani an naqratin kanaqratid diyak wa iqai ka iqai kalbi wal tipati kaltipati sa'lab. Dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku dengan 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Beliau memerintahkanku dengan 2 rakaat duha pada setiap hari, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari pada setiap bulannya, dan melarangku mematuk dalam salat seperti ayam mematuk, duduk seperti duduknya anjing, dan menoleh seperti berpalingnya serigala. Yang kedelapan, menekuk lutut ketika ruku padahal mampu meluruskannya. Ketika ruku itu posisi lutut harus tegak, lurus, begitupun bagian punggungnya, terkecuali bila ada suatu penyakit tertentu yang membuat orang yang sholat itu tidak bisa meluruskan lututnya ketika ruku. Selagi orang yang sholat itu sehat dan tidak mengalami kendala apapun, maka posisi lutut harus diluruskan ketika ruku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya masyarul muslimin, la sholata liman la yuqimu sulbahu fi rukuhi wa sujudihi. Wahai kaum muslimin, tidak sah sholat seorang laki-laki yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Yang kesembilan, tertawa dalam sholat. Menurut jumhur ulama, tertawa dalam sholat itu membatalkan sholat jika menimbulkan suara. Juga ketika orang yang sholat itu berbicara, terkecuali ia lupa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qahqatun tanqadus sholat wala tanqadul wudu. Tertawa terbahak-bahak membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudhu. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 9 perkara yang bisa membuat sholat kita menjadi rusak atau pahalanya tidak didapat, bahkan bisa membatalkan ke dalam sholat kita. Semoga pembahasan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.